Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai pada pemaparan materi kali ini, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Maya Putri Puspitasari dari SMA PGRI Rancakek. Nah, untuk hari ini yang akan menjadi moderator adalah Ibu Nur Laila dari SMA PGRI Rancakek. Kemudian yang akan menjadi pemateri atau presenter kali ini adalah Ibu Iis Masito. Beliau juga guru dari SMA PGRI Rancakek. Sebelum saya mengingatkan untuk kepada Bapak partisipan, Bapak Ibu partisipan, untuk menyalakan videonya. Dan ketika pemaparan berlangsung, tolong dimatikan mikrofonnya. Untuk selanjutnya, langsung saja akan saya serahkan kepada Ibu Moderator, Bu Nur Laila, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Maya selaku host pada hari ini. Baik, untuk pemaparan materi kali ini akan dipaparkan oleh Ibu Iis Masito, Magister Pendidikan. Sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan mengenai urutan acara pada kesempatan kali ini. Nanti setelah saya mengalihkan kepada pemateri atau setelah presenter memberikan materinya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab itu ada dua cara bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya, kemudian bisa ditulis di chat, kolom chat, seperti itu. Kemudian nanti setelah sesi tanya jawab selesai, dari moderator akan mengembalikan kepada host untuk menutup acara. Kemudian untuk pemaparan materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Iis Masito, Magister Pendidikan. Beliau merupakan salah satu tenaga pendidik di SMA PGRI Rancakek. Beliau kelahiran Bandung 10 Agustus 1978. Beliau di SMA PGRI Rancakek mengampu mata pelajaran sosiologi. Beliau juga tercatat sebagai alumni Universitas Pendidikan Indonesia tahun lulus 2016. Beliau mengambil program magisternya di Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan disampaikan Ibu Iis berjudul Manfaat Pembelajaran Cooking Class untuk Anak dalam Sinetron Ikatan Cinta. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke pemaparan materi. Untuk itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Iis selaku presenter. Mangga Ibu Iis. Terima kasih Ibu Nur dari moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya hari ini untuk menjadi pemateri dalam pertemuan kali ini. Pertemuan hari ini saya akan membahas materi tentang pembelajaran cooking class ya. Sebentar. Ya, materi kita yang akan dibahas yaitu tentang manfaat pembelajaran cooking class untuk anak dalam sinetron Ikatan Cinta. Kenapa saya memilih materi ini? Karena mungkin sekarang sedang cukup booming juga ya, menjadi satu fenomena sinetron yang banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia, bahkan ratingnya pun sangat tinggi. Dari beragam data yang diperoleh, ternyata hampir 15 tahun ini menduduki rating tertinggi untuk sinematografi di Indonesia saat ini. Hampir sama katanya dengan sinetron-sinetron di 15 tahun yang lalu, yaitu Cinta Fitri.
Kemudian pada akhirnya saya pun tertarik melihat beberapa episode gitu ya, terutama yang berkaitan dengan masalah pembelajaran, dan saya menemukan satu episode, yaitu di kala itu Reina, anaknya Pak Aldebaran dan Mbak Andin itu ada pembelajaran cooking class. Jadi ada lomba cooking class di sekolahnya, yang di tempat sekolahnya itu bernama Kiddy Play School, melaksanakan lomba cooking class. Kira-kira apa sebetulnya manfaat dari pembelajaran cooking class ini untuk siswa, untuk anak? Ya, next. Sebelum membahas tentang manfaatnya, kita akan lihat terlebih dahulu apa sebetulnya cooking class itu. Ini saya peroleh dari pengertian cooking class dari beberapa ahli. Sukarti mengatakan bahwa cooking class itu adalah belajar membuat makanan yang mudah dicerna di dalam perut, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang seni memasak, melatih, mengolah makanan dengan berbagai teknis, mengetahui cara membuat makanan itu aman untuk dikonsumsi. Kira-kira seperti itu. Mungkin tidak asing lagi istilah cooking class ini di kalangan masyarakat kita. Cooking class ini hampir sama dengan memasak gitu ya. Ini banyak diterapkan di sekolah-sekolah, terutama di sekolah-sekolah tingkat dasar. Karena pembelajarannya ini cukup menyenangkan, melibatkan semua hal di dalam cooking class ini. Jadi kita lihat ya, rata-rata ketika kita memasak itu akan mengolah bahan makanan yang semula mentah menjadi bahan yang matang. Jadi kalau kita lihat kegiatan cooking class itu biasanya memasak sederhana, dari mulai mengolah proses bagaimana bahan mentah itu menjadi matang dan menghidangkannya dari awal sampai akhir dalam mengembangkan pengetahuan potensi yang ada pada diri anak. Ini adalah pengertian cooking class. Jadi kalau istilah kita sekarang memasaklah cooking class itu ya di dalam sebuah kelas. Ya, next. Nah, cooking class ini termasuk ke dalam salah satu pembelajaran tematik. Apa sih pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik ini merupakan pembelajaran yang dikemas ke dalam bentuk tema. Biasanya terintegrasi akan melibatkan beberapa mata pelajaran dalam satu wadah yang terpadu. Cooking class ini juga merupakan salah satu dari model-model pembelajaran gitu ya. Sistem pembelajaran. Kenapa muncul metode pembelajaran ini? Dengan ada cooking class ini diharapkan siswa lebih aktif menemukan beragam keilmuan secara holistik. Karena dalam cooking class ini otomatis akan melibatkan anak sepenuhnya baik secara fisik maupun psikis. Dari beberapa dari sinetron Ikatan Cinta saja saya melihat bahwa cooking class ini merupakan salah satu metode belajar yang sangat menyenangkan. Di dalam episode tersebut itu terlihat anak-anak begitu bahagianya. Anak-anak mungkin ibu-ibu yang sudah pernah menonton di 2 hari yang lalu bagaimana anak-anak memasak beserta orang tuanya di kelas tersebut dengan begitu bahagianya gitu. Jadi cooking class ini merupakan salah satu metode belajar tematik yang sangat menyenangkan lewat memasak. Nah, sekarang kita akan lihat selanjutnya. Untuk apa sebetulnya tujuan dan maksud dari cooking class ini? Yang jelas, dengan cooking class kita akan belajar banyak hal. Anak-anak itu akan belajar banyak hal. Yang pertama misalnya pengenalan bahan dasar. Di dalam saya mengamati di sinetron tersebut, itu kalau tidak salah, Rina itu ditugaskan untuk membuat fried chicken. Jadi di sana diperkenalkan bahan-bahan dasar untuk membuat fried chicken itu apa saja mungkin mulai dari ayam gitu kan, kemudian tepung maizena dan lain sebagainya beserta bumbu-bumbunya. Kemudian kita pun bisa melihat mengembangkan ekspresi melalui beragam media dengan gerakan. Karena di dalam cooking class ini anak begitu gembira, begitu happy
dengan media yang ada yang sudah tersedia di depan ketiga, sehingga membuat anak percaya diri dalam segala hal. Yang keempat, mengembangkan motorik halus anak sejak dini sehingga membantu dalam kreativitas anak. Karena kan di dalam memasak itu mau tidak mau anak akan mulai memilih dan memilah, belajar memotong dan lain sebagainya. Kalau kita tahu kan sensor motorik anak itu ada, apalagi sejak dini, ada yang halus, ada yang kasar. Nah, kalau yang memasak cooking class ini ternyata melibatkan motorik yang halus, jadi mulai dari pemikiran, kemudian pemikiran, mata, tangan, itu semuanya tergerak gitu. Jadi apa yang mereka pikirkan, kemudian tangan itu ikut bergerak. Ketika kita misalnya menugaskan, coba dipotong bahannya, pasti anak-anak akan berpikir bagaimana caranya memotong. Ini motorik anak itu sudah mulai terlatih gitu dari cooking class ini. Kemudian cooking class juga merupakan wahana yang tepat untuk anak sehingga mampu menumbuhkan dan meningkatkan pengalaman anak secara langsung. Kenapa secara langsung? Karena di dalam cooking class ini tadi saya katakan mulai dari proses awal sampai akhir itu dilakukan step by step gitu. Anak-anak melakukannya secara bertahap. Dari mulai bahan mentahnya, kemudian proses sampai menjadi matang, kemudian dihidangkan. Ini adalah maksud dan tujuan dari pembelajaran cooking class. Next. Nah, kita akan melihat apa saja manfaat cooking class bagi anak ini. Sudah sangat jelas sekali. Manfaat cooking class bagi anak, yang pertama adalah meningkatkan kemampuan berhitung atau matematika. Ini termasuk cara yang ampuh juga untuk mengajarkan anak belajar matematika, termasuk saya juga di rumah, itu mengajarkan anak matematika sedikitnya juga lewat cooking class, belajar masak bareng-bareng gitu dengan anak. Misalnya, berapa garam yang harus diberikan untuk 3 buah telur, gitu kan? Apakah setengah sendok atau seperempat atau segimana gitu. Ini biasanya mereka akan berpikir. Kemudian pada akhirnya kalau kita lihat juga, misalkan ukuran tepung yang dipakai dan lain sebagainya pun sama, itu akan belajar tentang ini. Nah, kalau misalnya kita lihat kembali flashback ke sinetron Ikatan Cinta, di mana Reina ini mencoba membuat fried chicken, otomatis itu pun akan belajar bagaimana takaran-takaran yang dipakainya, mulai dari ayam berapa, terigunya berapa, tepung maizenanya berapa, bumbunya apa saja gitu ya. Ini adalah kemampuan berhitung atau matematika. Kemudian yang kedua, membangun pemahaman. Untuk anak-anak usia sekolah dasar, walaupun mereka belum bisa membaca, tapi mereka sudah mampu membangun sebuah konsep dasar secara tadi bertahap, step by step. Mulai dari langkah pertama, misalnya tadi dari mulai memilih bahan mentahnya apa, kemudian mulai memotong, memberikan bumbu, proses, memasak dari awal sampai akhir, sampai makanan tersebut matang. Kemudian di dalam cooking class sendiri, ternyata kita bisa belajar sains, ya, belajar pengetahuan. Secara tidak sadar, ternyata cooking class ini menambahkan satu bumbu dengan bumbu yang lain ini termasuk ke dalam percobaan di sains mungkin ya. Kalau misalnya kita kurang tepat memberikan adonan, maka adonan tersebut akan gagal. Saya berikan contoh seperti itu. Atau misalnya garam yang dicampur dengan gula gitu kan, rasa masakannya akan seperti apa gitu. Ini adalah percobaan-percobaan. Bagaimana caranya kalau misalkan menambah terlalu banyak garam ternyata tidak enak. Ternyata harus ditambahkan gula misalkan. Ternyata masih tidak enak. Langkah apa lagi yang harus dilakukan? Dia terus saja berpikir. Ini dari cooking class ini ternyata anak pun belajar tentang sains. Next.
Yang keempat, apa sebetulnya manfaat cooking class untuk anak itu? Yang keempat, mendorong kemampuan bekerja sama dalam tim. Ini kalau misalnya dilakukan di dalam kelas, dilakukan secara berkelompok, atau di rumah juga bisa kalau misalnya masaknya banyak. Karena kadang kita dengan teman-teman, anak kalau kita lihat dengan teman-temannya suka masak-masakan di rumah, itu juga sama. Ini artinya mereka mulai membangun sebuah kerjasama di dalam tim. Pada saat memasak misalnya, ada lakukan pembagian tugas, siapa yang bagian memotong, siapa yang bagian memasak, siapa yang bagian mengolesi, memberikan bumbu, dan lain sebagainya. Di sini, di dalam cooking class tersebut, secara tidak langsung ternyata mendorong kemampuan anak untuk bekerja sama dengan timnya, sehingga anak memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kalau misalnya dengan anak di rumah juga sama ya, kalau misalnya tidak di sekolah, dilakukan di rumah saja. Terkadang saya juga pengalaman pribadi, kalau saya bareng-bareng dengan anak itu, udah kamu bagian ininya, nanti saya bagian memberikan bumbunya misalkan. Kamu bagian yang motong-motongnya. Anak juga akan, ini motongnya harus gimana ini gitu, dengan cara seperti apa gitu motongnya itu. Kemudian saya memberikan bumbunya ketika mulai memasak dan lain sebagainya, semua diselesaikan. Kemudian sesudah itu dia akan melihat hasilnya seperti apa, dan itu kalau misalnya hasilnya bagus akan sangat menyenangkan bagi dia gitu kan. Kemudian yang selanjutnya dari class cooking ini ternyata ada keahlian berkomunikasi yang diperoleh gitu. Kenapa ada keahlian berkomunikasi yang diperoleh? Karena atmosfer santai di dapur saja misalnya, terkadang pada akhirnya membuat anak itu jauh lebih tenang, lebih nyantai. Ini menjadi satu momen bagi kita orang tua untuk ngobrol dengan anak dari hati ke hati gitu kan. Apapun itu kita bisa bicarakan dengan anak kita. Atau misalnya kalau misalkan mereka masak-masakan dengan teman-temannya. Nah, kalau dengan teman-temannya sama, anak pun akan belajar berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Karena dalam situasi yang cukup santai gitu, situasi yang cukup rileks dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya anak-anak komunikasinya juga tidak ada beban sama sekali. Begitu pula dengan kita sebagai orang tuanya. Diharapkan kalau kita lihat, kita amati, ternyata ini muncul sosialisasi dengan orang tua maupun dengan teman-teman, terutama teman-teman sebayanya. Selanjutnya, memunculkan rasa percaya diri. Apabila anak menghasilkan satu karya dan karya tersebut ternyata enak gitu ya dari hasil masakannya, itu ternyata muncul rasa percaya diri yang tinggi dari anak tersebut. Kita bisa lihat, kita amati saja di sinetron Ikatan Cinta, ketika misalnya Reina ini memperoleh nilai A+. Ketika memperoleh nilai A+, dia begitu senangnya. Artinya ketika orang tuanya mengatakan, kamu ternyata nak pintar memasak ya, jago memasak. Ini secara tidak langsung pujian ini meningkatkan rasa percaya diri dia. Dia hanya menjawab, iya dong, karena mama saya juga pintar memasak. Gitu. Itu yang saya ingat dari sinetron Ikatan Cinta tersebut. Artinya ketika seorang anak menghasilkan satu karya, kemudian karyanya tersebut kita hargai, ya, maka secara tidak langsung rasa percaya diri anak itu akan muncul. Kemudian life skill, ya. Life skill di sini memasak. Saya contohkan di sini memasak sama dengan belajar menyetir atau belajar membaca. Artinya ketika dewasa anak akan belajar bertanggung jawab juga. Dia akan melakukan hal-hal tersebut. Gitu. Apalagi tadi kalau misalnya anak sudah senang dan lain sebagainya, kemungkinan makanan ini nanti akan dia senang sekali memberikan makan untuk keluarganya kelak. Kalau misalnya dia selalu kita puji, misalkan karyanya bagus dan lain sebagainya, biasanya kalau disuruh masak mau gitu. Saya dengan anak saja di rumah, kalau misalnya kamu masakannya enak gitu kan, yaudah yuk nanti aku mau masak lagi gitu. Secara tidak langsung itu ternyata memupuk pola itu dari mulai dia kecil sampai dia besar.
Next. Mungkin itu saja pemaparan saya. Yang jelas, cooking class ini merupakan salah satu metode alternatif pembelajaran yang sangat menyenangkan bagi anak-anak kita ya. Bisa dilakukan di sekolah maupun di rumah. Dan anak akan belajar banyak hal dari cooking class ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada presenter. Luar biasa sekali ya pemaparan materinya mengenai pembelajaran cooking class yang diambil dari sinetron Ikatan Cinta. Ternyata itu juga merupakan salah satu metode belajar ya untuk anak. Kemudian kepada para audiens, apabila ada pertanyaan, silakan mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Mangga kepada para audiens, apabila ada pertanyaan, sambil kita menunggu pertanyaan dari para audiens ya, Ibu Bapak, tadi sudah dijelaskan oleh pemateri mengenai manfaat dari cooking class. Ternyata kegiatan sehari-hari kita, salah satunya menonton televisi, kita bisa belajar dari sana. Salah satunya dari cooking class. Pembelajarannya ternyata kita ambil dari salah satu episode di televisi, yang juga ternyata cooking class merupakan metode pembelajaran yang sangat banyak manfaatnya bagi anak-anak. Sekali lagi kepada para audiens, apabila ada pertanyaan kepada pemateri, bisa melalui chat di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Bu. Ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mega Dwi Amarwati. Saya dari SMA PGRI Rancakek. Mau menanyakan Bu, misalkan nih, kalau cooking class-nya itu sama teman-teman nih, terus orang tuanya tuh banyaknya membantu gitu kan, terus anak-anaknya tuh malah, kan niat awalnya itu mau kayak cooking class sama anak-anaknya, tapi anak-anaknya malah sibuk main sendiri, terus orang tuanya aja yang masak kue, terus selesai aja. Nggak ada apa kayak kerja sama anak-anaknya tah. Itu gimana tuh Bu? Solusinya gitu biar tetap ada manfaatnya ketika bareng sama teman-teman gitu. Oh, baik, terima kasih Ibu Mega atas pertanyaannya mengenai tadi ya, apabila ternyata ada kendala pada saat cooking class, anaknya bermain kemudian malah orang tua yang mengerjakannya. Mungkin dijawab langsung atau ditampung saja Bu? Ditampung dulu apabila ada pertanyaan dari audiens yang lain. Mangga diaktifkan mikrofonnya. Mungkin masih belum ada pertanyaan ya. Mungkin bisa kita jawab saja ya Bu, sambil menunggu pertanyaan dari audiens yang lain. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Nur. Tadi pertanyaan dari Bu Mega, kalau misalnya terjadi trouble, kendala di dalam pembelajaran cooking class, apa yang harus dilakukan? Yang jelas di sini adalah peran guru ya, kembali lagi ke peran gurunya, mengarahkan kembali anak-anaknya. Kalau misalkan anak-anaknya disuruh untuk cooking class sementara mereka main, ya tolonglah diarahkan kembali itu anak-anaknya. Ini saya pun mengamati di TK waktu itu, kebetulan saya juga cooking class dengan anak saya. Itu paciwuh ya Bu ya di TK itu. Jadi waktu itu saya ingat membuat kue coklat. Itu anak-anak kaditu-kadieu intinya mah. Ada yang main dan lain sebagainya karena memang anak-anak itu saking senangnya mungkin ya melihat hal-hal yang baru di sekitarnya.
sehingga pada saat itu jadi paciwuh gitu, repot. Nah, langkah yang harus dilakukan itu sebetulnya adalah gurunya bagaimana kembali mengarahkan anak-anak agar fokus kembali di dalam pembelajaran cooking class ini. Kebetulan waktu itu saya pun berdasarkan pengalaman saja lihat dari para guru dan guru pendampingnya itu rata-rata mengarahkan yuk balik lagi yuk gitu. Jadi apa ya, diberikan sesuatu yang menarik kembali perhatian mereka dan bekerja sama berkolaborasi dengan orang tuanya, mengajak kembali mereka untuk fokus di dalam proses cooking class ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, karena hanya berdasarkan pengalaman saja. Intinya kan guru juga di sana berperan. Jadi cooking class tersebut tidak dilepas begitu saja oleh guru. Guru tetap mengawasi, mengendalikan juga situasi yang ada. Karena kalau tidak dikendalikan juga bahaya gitu di cooking class ini. Mungkin saja akan terjadi keributan gitu ya, anak main lempar-lemparan telur lah misalkan, anak main lempar-lemparan tepung dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kan anak harus belajar untuk bertanggung jawab juga, menyelesaikan program atau proyek yang sudah ditugaskan oleh gurunya. Artinya kita juga harus sebagai guru itu harus bisa juga memanage waktu yang ada gitu. Dalam kurun waktu sekian itu harus sudah selesai. Akhirnya kan mungkin di sana ada muncul rasa tanggung jawab baik dari orang tua maupun dari anak itu sendiri. Mungkin itu Bu Mega. Terima kasih. Ya, Bu Mega, bagaimana sudah terjawab pertanyaannya? Ya Bu, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ternyata itu jawaban dari pemateri. Sebelumnya ini untuk absensi sudah di-share oleh host di kolom chat. Selagi sekarang sesi tanya jawab berlangsung, apabila audiens ingin mengisi absensi dipersilahkan. Tadi jawaban dari presenter mengenai apabila terjadi trouble, ternyata kerjasama terjadi bukan hanya oleh orang tua dan juga anak, tetapi juga harus dibentuk dengan gurunya pada saat itu, sehingga terjadi kesinambungan yang baik. Baik, selanjutnya apabila ada pertanyaan lagi, audiens mangga diaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui kolom chat. Sedikit menambahkan Enggak ada penambahan dari presenter. Yang jelas dari situ anak akan belajar banyak hal, entah itu membaca dan berhitung gitu ya. Yang saya lihat saja untuk anak-anak SD yang sudah bisa membaca misalnya, mereka pun akan belajar membaca resep-resep yang ada gitu kan. Kemudian akan melihat step by step-nya seperti apa. Gitu ya. Dilihat dari matematikanya juga mereka sama, mereka pun belajar banyak hal, pengukurannya terutama takaran-takaran dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya pribadi, memang cooking class ini sangat menyenangkan, apalagi kalau dipandu dengan sangat baik oleh guru-gurunya gitu ya. Mungkin itu tambahannya sedikit. Baik, bagi audiens, apabila ada pertanyaan, dipersilakan bisa di kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya langsung. Masih ada waktu ya, jika kita lihat di remaining meeting, sekitar 5 menit mungkin nanti sebelum kita kembalikan ke host. Ya, saya nambahkan. Oh boleh, mau nggak ada tambahan dari Ibu Is? Sambil menunggu mungkin ya, kalau saya ceritakan bagaimana sebetulnya di sinetron Ikatan Cinta tersebut, seorang Reina begitu bahagianya gitu ketika dia melakukan kolaborasi di cooking class ini dengan mamahnya. Bagaimana dia bermain tepung dengan mamahnya gitu kan. Artinya ada kedekatan yang terjalin antara orang tua dengan anaknya
Gitu. Ada kedekatan yang begitu besar antara orang tua dengan anak-anaknya. Sayangnya itu, saya rasa di era sekarang ini banyak sekali orang tua yang mulai menyerahkan anak belajar masak itu, jadi tidak lagi menyerahkan tugas masak itu kepada, maksudnya orang tua itu banyak yang menyerahkan tugas kepada asisten rumah tangga lah gitu ya kalau sekarang itu. Jadi pada akhirnya anak-anak juga kurang terbentuk kedekatannya. Nah kebetulan lewat pembelajaran cooking class ini harapannya adalah muncul kedekatan yang begitu besar antara orang tua dengan anak. Kalau kita lihat di sinetron Ikatan Cinta saja gitu ya, walaupun orang tuanya bekerja, tapi orang tua tetap menyempatkan diri untuk membangun sebuah kedekatan dengan anak-anaknya. Gitu. Menyempatkan diri untuk datang ke sekolah tersebut gitu. Bagaimana ibunya tersebut dengan melakukan beragam cara agar datang ke tempatnya Reina bersekolah untuk ikutan cooking class ini gitu, lomba cooking class ini. Jadi ada satu hal yang begitu luar biasa sebetulnya di sinetron Ikatan Cinta ini kalau kita ambil beberapa ceritanya cukup menarik sebetulnya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Ibu Iis. Sebelum saya mengembalikan kepada host, mungkin masih ada audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin sudah tidak ada ya Bu. Tadi mengenai pemaparan materi dari presenter mengenai manfaat pembelajaran cooking class untuk anak-anak dalam sinetron Ikatan Cinta, ternyata kita bisa mengambil banyak pembelajaran dari aktivitas sehari-hari kita. Sangat luar biasa sekali pemaparan materi dari Ibu Iis. Semoga manfaatnya juga bisa sampai kepada audiens. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada host Ibu Maya. Mangga Ibu Maya. Terima kasih Bu Nur dan Bu Iis atas pemaparannya. Kebetulan saya juga nonton. Ya, kebetulan saya juga nonton, pasti ibu-ibu juga pada nonton. Karena memang tadi pemaparannya sangat menarik tentang cooking class, di mana ini bisa menjadi kedekatan anak dengan orang tua. Itu yang sekarang sudah mulai mengikis karena banyak kegiatan orang tua. Mungkin mereka bekerja, ya Bu. Ya, mungkin pemaparan untuk kali ini cukup sekian. Dan nanti akan ada sesi 2 yang akan dilaksanakan setengah 1. Kita esoma dulu. Untuk sekarang terima kasih kepada Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bergabung. Untuk sekarang cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditunggu nanti setengah 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, untuk Ibu Koko mangga. Alhamdulillah apresiasi yang luar biasa, bagus sekali materinya dan itu bermanfaat ya cooking class, anak-anak jadi dekat dengan orang tua, anak-anak juga bisa terampil memasak, berhitungan seperti itu. Nah, materi yang bagus ini mudah-mudahan nanti ketika di video itu juga bagus Bu ya. Karena tadi seperti ada suara gemak mungkin karena kedekatan kata Ibu ya, sama-sama buka, tapi saya lihat kelihatannya satu dengan yang lainnya tutup. Nah, mudah-mudahan nanti bagus ketika di video hasilnya karena itu akan kita lihat sama-sama juga hasilnya. Kemudian ada suara anak menangis juga tadi ya. Jadi hal seperti itulah paling nanti diatur sedemikian rupa bisa sama itu. Luar biasa ya. Terima kasih. Selamat. Sudah 4 kali tampil ya. 2 kali lagi luar biasa. Ya, mangga selamat perdana nih yang lulus. Mangga.